Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, saya Khania Lisdiana dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Bahasa Ibu. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa ibu, serta dampaknya terhadap pemertahanan bahasa ibu yaitu bahasa Sunda. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan subjek berjumlah 4 orang yang diperoleh dari hubungan antara peneliti dengan subjek. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Fakta ini berdampak pada eksistensi bahasa Sunda, terutama di kalangan remaja. Kata kunci yang saya ambil yaitu pemertahanan bahasa, teknologi, dan bahasa ibu. Teknologi di era globalisasi ini berkembang pesat. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh semua orang agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Disadari atau tidak, kosakata yang berkaitan dengan teknologi pun merambat masuk dalam pergaulan manusia, seperti orang tua, remaja, bahkan anak-anak pun banyak yang menggunakan kosakata yang berkaitan dengan teknologi dalam berkomunikasi ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Suatu hal yang sangat wajar apabila kosakata yang berkaitan dengan teknologi masuk dalam bahasa ibu. Bahasa ibu didefinisikan sebagai bahasa pertama yang dikuasai manusia melalui interaksi dengan anggota lain. Materi penelitian ini bersumber dari bahan bacaan tertulis tentang pemerolehan bahasa yang diperoleh melalui membaca dan analisis kritis, serta dibandingkan dengan data empiris dari satu bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda, yang merupakan penutur asli responden tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Menurut Toffler, perkembangan ini telah memasuki gelombang ketiga. Gelombang pertama ditandai dengan munculnya teknologi pertanian, yang lamanya ribuan tahun kebelakang sampai sekarang. Gelombang kedua muncul dalam bentuk teknologi industri. Era industri ini berlangsung ratusan tahun ke belakang hingga sekarang. Kemudian, pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan tanda gelombang ketiga sudah dimulai. Waktu setengah abad pun kurang untuk transisi dari zaman industri ke informasi. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa teknologi memiliki pengaruh terhadap bahasa ibu. Penelitian terdahulu menemukan fenomena teknologi komunikasi yang sangat marak saat ini memberikan pengaruh besar terhadap gaya bahasa seorang anak. Gaya bahasa seseorang yang khas membuat para penggemar teknologi seringkali menirunya dan menggunakannya serta menjadikannya bahasa gaul. Kemudian, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif karena penelitian yang dilakukan terfokus pada sebuah kasus tertentu yang dibahas secara menyeluruh hingga tuntas. Dalam metode penelitian ini, diperlukan analisis secara tajam untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menyimpulkan dengan baik. Sutedi
2009. Ari Kunto pada tahun 1986 menyebutkan studi kasus juga merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci, intensif, dan mendalam dalam suatu individu atau lembaga dengan subjek yang sempit. Surahman pada tahun 1982 membatasi metode studi kasus pada metode yang mendalam dan rinci. Sedangkan Ari, Jacobs, dan Razakti pada tahun 1985 menjelaskan bahwa hendaknya studi kasus menguji sebuah objek secara mendalam untuk menemukan semua variabel penting. Berdasarkan batasan-batasan berikut, dapat disimpulkan bahwa batasan studi kasus ialah sasaran penelitian dapat berupa perorangan atau kelompok. Sasaran penelitian tersebut diteliti secara mendalam untuk mendapatkan variabel yang berkaitan. Instrumen atau alat yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Sugiono pada 2011 menjelaskan, wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan yang diperlukan guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Adapun prosedur dari metode penelitian adalah dengan mewawancarai subjek dan diberikan pertanyaan. Teknik penentuan subjek dalam golongan generasi muda. Pemilihan dan penentuan subjek ini juga berdasarkan pada hubungan antara peneliti dengan subjek. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Yang pertama adalah seorang ibu 2 anak berinisial TT dengan usia 27 tahun sebagai subjek pertama. Kemudian dari kalangan pelajar SMA 4 Garut, seorang wanita berinisial KRL dengan umur 16 tahun sebagai subjek kedua, seorang mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Bandung jurusan Mekatronika dengan usia 19 tahun berinisial DMDW sebagai subjek ketiga, dan seorang mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani jurusan Kebidanan dengan usia 21 tahun berinisial SM sebagai subjek keempat. Bahan kajian ini bersumber dari hasil observasi dan analisis kritis dibandingkan dengan data empiris dari bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu penutur sebagai responden. Hasil dan pembahasan. Kemampuan anak dalam melakukan komunikasi meningkat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini, namun berdampak buruk pada pengembangan atau pelestarian bahasa ibu. Hal ini terlihat dari jawaban wawancara yang dilakukan bersama 4 partisipan dengan hasil yang diperoleh setiap subjek penelitian, yaitu sebagai berikut. Pelestarian bahasa ibu menurut subjek pertama. Pelestarian bahasa ibu yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi menurut subjek pertama ini berpengaruh positif karena dengan adanya teknologi sekarang, lagu daerah di Indonesia masih bertahan. Dalam arti masih ada bentuk CD untuk dijual. Nah, salah satunya yaitu lagu Sunda. Cara yang efektif yaitu melalui lagu, otomatis itu akan memperkenalkan bahasa daerah itu sendiri. Kemudian, pelestarian bahasa ibu menurut subjek kedua. Menurut subjek kedua, pelestarian bahasa ibu dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini justru membuat bahasa ibu lebih tenggelam dan tertinggal jauh, bahkan terlupakan. Karena bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya, bahasa ibu yang asalnya mengunduh berubah menjadi mendownload, atau menyimpan berubah menjadi save. Yang ketiga, pelestarian bahasa ibu menurut subjek ketiga. Menurut subjek yang ketiga, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan dampak negatif yang lumayan besar karena kemudahan mengakses budaya luar. Terkadang ada pihak yang menelan bulat-bulat budaya itu dan menyudutkan budaya bahasa ibu. Contohnya, remaja sekarang banyak belajar bahasa Korea dibanding dengan bahasa daerah. Itu terpengaruhi oleh drama Korea yang sedang marak-maraknya di Indonesia sekarang karena adanya teknologi yang canggih.
Padahal di luar negeri, kebudayaan daerah Indonesia itu sangat dihargai. Kamus Besar Bahasa Sunda saja yang aslinya ada di Belanda. Yang terakhir yaitu pelestarian bahasa ibu menurut subjek keempat. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, subjek 4 ini mengemukakan bahwa bahasa Sunda yang mengalir kuat dalam darah anak-anak ini bertahap mulai terkikis karena faktor lingkungan. Anak-anak tumbuh menjadi remaja. Mereka mulai bergaul dengan teman sebayanya. Mereka bermain bersama, saling bercerita, atau hanya bersanda gurau. Keintiman emosional ini mempengaruhi semua orang. Mereka yang sudah dewasa sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan bahasa teman-temannya. Saat ini kebanyakan bahasa yang disukai oleh remaja adalah bahasa gaul atau bahasa alay. Mereka akan berkomunikasi dengan teman sebayanya tanpa ragu-ragu. Kecenderungan menggunakan bahasa alay atau bahasa gaul sesungguhnya memudarkan jati diri mereka sebagai penutur asli Sunda. Tayangan-tayangan televisi yang menyuguhkan kebiasaan berbahasa semacam ini turut berkontribusi mengurangi kecintaan terhadap bahasa ibu mereka. Seniman muda dalam sinetron TV yaitu FTV secara tidak langsung membentuk karakter bahasa para remaja tersebut. Tiru, ikuti, dan praktik. Di masa era digital maupun era teknologi yang serba canggih ini dapat kita manfaatkan sebagai media untuk mengenalkan serta menyebarluaskan bahasa ibu yang cepat, praktis, dan ekstensif, mendorong upaya pelestarian bahasa dan budaya agar tetap dan tidak akan hilang oleh budaya etnis lain. Namun, di samping banyaknya hal yang baik yang dapat kita manfaatkan dan pergunakan, tentu ada sisi negatif ataupun buruknya, yakni di era yang serba canggih tanpa adanya pengawasan serta pemakaian teknologi dari orang yang benar dan tepat akan membuat bahasa ibu semakin mudah untuk disingkirkan dan bahkan dihilangkan oleh budaya asing. Selain itu juga di masa yang serba modern ini, resiko penyalahgunaan serta peretasan dalam teknologi pun semakin besar, sehingga dapat berdampak terhadap pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya bahasa. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini dapat membantu anak untuk menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Pengetahuan tentang budaya lokal Indonesia yang disampaikan tentu sangat membantu anak dalam menerapkan kehidupan yang berbudaya. Ratusan bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia. Bahasa daerah menjadi identitas lokal atau jati diri setiap daerah di Indonesia. Keanekaragaman bahasa daerah ini merupakan sumber kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu hingga era globalisasi sekarang ini. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang pesat. Hal tersebut mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia. Salah satu yang dapat diamati adalah penggunaan bahasa masyarakat. Dengan tuntutan zaman modern, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan bahasa remaja tidak mengarah kepada bahasa ibu ini berdampak pada pemertahanan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mulai bergeser sebagai bahasa yang utama dalam penuturan. Para remaja lebih suka menikmati bahasa lain yang sedang berkembang saat ini. Apabila dibiarkan terus berlangsung, keadaan seperti ini akan mengancam eksistensi bahasa Sunda di kalangan remaja. Para remaja akan kehilangan kemampuan untuk mewarisi bahasa ibunya kepada anak dan cucunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.